Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gazia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi cara, yaitu proses pemijahan ikan lele mulai dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari persiapan kolam, kemudian pemilihan indukan lele, kemudian dipijahkan, keluar larva, sampai dengan perawatannya. Dan pada kali ini saya dengan Bung Wahudin. Beliau adalah salah satu petani ikan lele yang berlokasi di Desa Uringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Untuk lebih jelas, bagaimana sih cara pemijahan ikan lele yang benar sehingga nanti akan menghasilkan bibit lele yang banyak dan tentunya akan menghasilkan lele yang siap jual, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ayo kita ikuti terus video selanjutnya sampai selesai. Tapi sebelum kita melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan bagikan video-video kami, tekan tanda lonceng sehingga nantinya sahabat Gerai Gazia bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gazia, kali ini saya akan menyiapkan kolam, yaitu untuk pemijahan. Dan saya dengan Bung Wahudin akan bertanya, yaitu apa saja yang harus kita siapkan untuk pemijahan. Yang pertama kita siapkan kolamnya dulu, ya, kolam untuk pemijahan. Ya, setelah kolam, ini kolam ukuran 2x3, ya, 2x3. Kolam tersebut telah kita bersihkan sebersih mungkin, ya, dari kotoran yang melekat di terpal. Nah, sudah dibersihkan, kita kasih air. Ini bisa kita lihat, ya, ini kolam bekas benih periode sebelumnya. Ini bisa kita lihat, ya, di posisinya memang banyak lumut bekas pakan, ya, ini bisa menempel semua. Ini kalau kita tidak bersihkan secara bersih, katakan cuma diisi air baru lagi, nanti timbulnya ikan tidak sehat. Ini harus kita cuci bersih, kita sikat, ya, kita sikat sampai kelihatan bersih. Jadi kelihatan noda-noda bekas-bekas pakan ataupun lumut benar-benar hilang. Nah, ini benar-benar hilang. Lain lagi perlakuan setelah perlakuan untuk bekas kolam untuk ikan yang sakit. Biasanya ada serangan jamur, ada apa, itu nanti lain lagi. Kita disikat menggunakan deterjen untuk pembersih pakaian. Itu biasanya itu yang saya pakai. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang sehat, bekas kolam ikan sehat, kita cuma bersihkan dengan sikat saja, sudah cukup. Nah, ini yang saya maksudkan tujuannya untuk nanti menampung air untuk memindah larva-larva yang semalam kita pijahkan. Nanti larvanya keluar, kita menampung air nanti untuk memindahkan larva-larva yang telah menetas. Jadi biar satu kolam itu tidak terlalu penuh, karena satu indukan saja, satu pasang
indukan yang kita pijakan itu minimal membutuhkan kurang lebih 10 kolam ukuran 2x3 10 kolam, karena indukan yang saya pakai itu kurang lebih bobotnya antara 1,5 sampai 2 kilo. Setelah air sudah terisi kurang lebih antara 25 cm, kita masukkan kakaban yang sudah kita persiapkan. Ini kakabannya berbentuk segi empat ya, ini seperti kayak gini. Ini terbuat dari jaring paranet yang kita bingkai dengan rangka bambu. Tujuannya nanti agar untuk memindah telur yang sudah indukan yang sudah bertelur, nanti telurnya menempel di sini, nanti kita pindahkan itu dengan gampang. Nah, ini kita masukkan kakabannya terlebih dahulu. Satu lagi, ini 2 kakaban, 1 kolam, ini 2 kakaban. Intinya 80% dari bagian kolam itu tertutup oleh kakaban. Setelah kakaban masuk, kita kasih pemberat. Nah, ini pemberat. Tujuannya biar kakaban tenggelam. Jadi kalau misalkan nanti telur indukan terjadi pemijahan, itu telurnya menempel semua, tidak berserakan di kolam. Cocok. Nah, ini untuk satu pasang itu 1 kolam, nanti buat pemijahan. Tapi kita sudah menyiapkan 2 kolam nanti untuk memindah telur kalau sudah bertelur. Jadi kakaban ini nanti besok kita angkat, tapi sebelumnya kita sudah menyiapkan kolam yang sudah terisi air, jadi untuk memindah kakaban tersebut. Bung Wahudin, tadi Bung Wahudin sudah menjelaskan, yaitu untuk air adalah air yang baru keluar dari sumber air, bukan air tandon. Iya. Artinya berarti air yang sudah menginap. Jadi untuk kolam pemijahan, yaitu diusahakan adalah air yang baru keluar dari sumber air. Dan tentunya apakah air kalau mengandung kaporit bagaimana, Bung Wahudin? Kalau air mengandung kaporit itu saya rasa kurang bagus. Ini biasanya kita pun sumur-sumurnya juga banyak yang katakan yang pH-nya nggak bagus, kayak semacam yang mengandung ini ya namanya zat karat terlalu tinggi, itu juga kurang bagus juga. Paling antisipasinya nanti kalau misalkan yang mengandung kaporit, kita pakai yang namanya filter. Iya, itu aja. Kemudian ini Bung Wahudin, untuk air ketinggiannya berapa senti? Ini untuk air sendiri kurang lebih 25 cm. Yang penting indukan dari bodi indukan tersebut sepenuhnya tertutup oleh air. Kemudian ini kan untuk panjang 3 kali 2 Iya, 3 meter, 2 3 meter. Nah, ini untuk kakaban ada 2 kakaban. Untuk panjang 2 meter, kemudian lebar 1 meter ya. Panjangnya berarti untuk kakaban sendiri ini saya bikin setengah meter kali 1,5, tapi posisinya 2 kakaban. 2 Satu kakaban. kakaban panjang 1,5 meter, lebarnya setengah meter, tapi ada 2. Demikian tadi sahabat Gregasia, yaitu proses persiapan kolam untuk pemijahan, di mana kolam ini dibuat untuk memijahkan ikan lele. Jadi untuk satu kolam ini nanti akan diisi satu pasang, yaitu indukan jantan dan indukan betina. Kemudian untuk airnya sendiri, yaitu yang penting adalah si tubuh ikan itu nanti tenggelam.
Nah, kemudian untuk satu kolam ini diisi oleh 2 kakaban. Dan kakabannya sendiri itu diberi pemberat. Jadi nanti kakaban tidak melampung. Dan kali ini saya akan meneruskan video selanjutnya, yaitu kita akan memilih indukan ikan lele. Ayo kita terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregasia, sekarang saya berada di kolam untuk indukan ikan lele, dan sekarang saya akan memilih indukan yang akan dipijah, yaitu memilih indukan jantan sekaligus indukan betina. Dan ini adalah kolam indukan yang sudah dibobol untuk dibuang airnya, dan sekarang sudah bisa dilihat ini ikan indukan besar-besar sekali. Dan saya akan memilih mana indukan jantan dan mana indukan betina, dan mana indukan yang siap pijah. Artinya indukan betina yang sudah banyak bertelur dan sudah siap pijah. Saya akan mengambil ikan ini satu-satu, yaitu antara indukan jantan dan indukan betina. Sahabat Gregasia, sekarang saya sudah mendapatkan ini adalah indukan betina. Dan ciri-cirinya indukan betina yang siap pijah adalah sebagai berikut. Jika siripnya dipegang, ini akan berdiri. Berdiri ya. Ya, ini siripnya berdiri. Kemudian dilihat dari tubuhnya, ini lebih menggelembung, lebih gemuk. Nah, inilah lebih gemuk. Siripnya memerah, Kemudian dilihat dari siripnya, warnanya juga agak kemerah-merahan. agak kemerah-merahan. Kemudian ciri berikutnya adalah Ini alat kelamin. dilihat dari alat kelamin. Ini sahabat Gregasia, Sudah memerah. lebih namanya Membulat, membulat ya. Alat kelamin membulat. warnanya kemerah-merahan. Warnanya juga kemerah-merahan. Ini adalah indukan betina yang siap pijah. Nah, ini lebih gemuk. Ini pun sebelum kita nanti pijah, sebelumnya 2 hari sebelumnya kita tidak dikasih pakan. Satu, kegunanya untuk nanti membedakan. Kalau berarti kita kasih makan, berarti kan si perut itu isinya makanan, tapi ini kan udah puasa 2 hari, berarti ini kan si perut ini bukan berisi makanan tapi isinya telur. Ini udah dipuasa selama 2 hari tidak dikasih makan. Sahabat Gregasia, tadi berarti adalah salah satu trik atau cara, yaitu sebelum dipijah 2 hari sebelumnya, ini kolam indukan tidak dikasih makan. Tujuannya adalah agar mudah untuk membedakan bentuk tubuh indukan antara ikan jantan dan ikan lele. Ikan jantan dan ikan betina yang dimaksud isi dari perut ini. Jadi nanti kalau misalkan isinya telur kan kelihatan, tapi kalau dikasih makan berarti kan isinya makanan. Gitu ya. Itu ya. Nah, kemudian ini Bung Wahyudin, ini sebelum kita dilakukan proses pemijahan, ada nutrisi tersendiri untuk ikan lele apa tidak? Kalau untuk nutrisi sendiri itu setiap hari kita kasih makan makanan yang katakan mengandung protein tinggi seperti bakpicot, terus apa namanya, kodok,
Terus biasanya saya gunakan pelet, tapi kita campur susu ini ya, ibu hamil itu. Tapi tidak kita gunakan yang namanya pakan kayak tiren, itu saya tidak menggunakan itu, karena biasanya kalau tiren itu bentuk tubuhnya terlalu gemuk, akhirnya lemak itu menutup telur. Nah, telurnya bukan telur tua tapi masih muda nanti. Sahabat Gregasia, berarti untuk makanan sendiri ini, untuk khusus untuk indukan ini tidak diberi makanan alternatif seperti tiren. Karena jika diberi makanan alternatif yaitu ayam tiren, ini lemaknya banyak. Kemudian diberi susu ibu menyusui ya, itu Ibu hamil. Berarti diberi susu ibu hamil. Untuk mereknya Macam-macam. yang penting susu ibu hamil ya. Iya. Itu berarti untuk menambah nutrisi, Iya. sehingga nanti akan baik untuk kesehatan dan pertumbuhan indukan itu sendiri. Ini indukan betina kita taruh dulu. Betina. Oh ini. Kaos oleh isi air. Sahabat Gregasia, sekarang kita akan membedakan indukan jantan. Ini bisa dilihat, ini adalah indukan jantan. Dilihat dari tubuhnya atau bodinya, ini Lebih ramping atau kurus, lonjong ya, panjang. atau panjang. Kemudian dilihat dari siripnya, ini sama ini yang sudah birahi atau siap untuk dipijah. Ini jika dipegang, ini langsung siripnya langsung naik ke atas, dan warnanya juga agak kemerah-merahan seperti ini nih. Warnanya kemerah-merahan, terus siripnya dipegang juga naik ke atas. Nih sama ya, dipegang naik ke atas. Ini adalah indukan yang sudah siap untuk dipijah. Kemudian dilihat dari jenis kelamin. Dilihat dari jenis kelamin, ini alat kelaminnya lebih lonjong atau lebih panjang, dan warnanya juga merah. Ini adalah indukan jantan yang sudah siap untuk dipijah ya. Ini untuk jenis kelaminnya. Jika indukan lele jantan ini lonjong, tapi jika untuk indukan betina ini bulat. Nah, ini sekarang kita akan angkat ke atas untuk ditaruh di ember. Ini ember besar. Indukan ini ada 6 pasang, ada 3 pasang, yaitu jumlahnya 6. Berarti jantan 3, betina 3, dan akan kita pijah ke kolam khusus untuk pemijahan. Ayo kita terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregasia, jadi sebelum ikan lele ini dimasukkan ke kolam khusus pemijahan, kita cuci terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa, Bung Wahidin? Satu, untuk menyegarkan ikan lele yang tadi kita habis kurah itu biasanya stres, biar terus menghilangkan kotoran. Jadi nanti posisinya ini kan masih banyak kotoran, itu masuk ke kolam pemijahan, posisi ikan sudah bersih. Nah, ini nanti kita pun masukkan indukan jantan terlebih dahulu. Indukan jantannya terlebih dahulu. Nah, kita cuci. Nah, ini sahabat Gregasia,
indukan jantan dimasukkan ke kolam terlebih dahulu. Nah, itu bisa dilihat indukan jantan dimasukkan ke kolam terlebih dahulu. Kemudian setelah indukan jantan baru kita masukkan indukan betina. Menunggu 15 menit. Ini untuk memasukkan indukan betina ke kolam. Ini membutuhkan waktu 15 menit. Ada tenggang waktunya. Sahabat Gregas ya, ini indukan betina yang akan kita masukkan ke kolam khusus untuk pemijahan. Jadi sudah ada 15 menit untuk waktu tenggangnya, baru kita masukkan ke kolam khusus untuk pemijahan. Dan sekarang kita masukkan indukan Masukkan dengan pelan-pelan ya. betina. Ini ada dua, yaitu indukan jantan dan indukan betina. Nah, itu kejar-kejaran sahabat Gregas ya. Mulai ya. Boleh kejar-kejaran. Sahabat Gregas ya. Kemudian ini langkah selanjutnya setelah ikan lele sudah dipijah, yaitu ditempatkan, dimasukkan ke kolam pijah. Maka langkah selanjutnya adalah kita menunggu yaitu sampai besok pagi, yaitu pukul 9. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan bertanya kepada Bung Waudin. Bung Waudin, setelah ikan sudah dimasukkan, langkah selanjutnya ini nanti apa yang dilakukan oleh Bung Waudin? Setelah kita indukan jantan dan betina sudah dimasukkan ke kolam pemijahan, itu nanti kita tinggal saja. Kita tinggal, nanti tunggu, nanti malam biasanya nanti. Nah, ini pun tadi belum saya jelaskan proses masuknya indukan itu pukul berapa. Biasanya untuk saya sendiri itu habis asar posisi indukan sudah masuk ke kolam. Posisi indukan sudah masuk ke kolam pemijahan. Jangan terlalu siang, itu jangan terlalu petang atau sore ya. Karena posisinya itu biar, katakan kalau terlalu siang pun masih panas. Kalau terlalu sore jadi nanti proses perkenalan indukan jantan dan betina itu lebih singkat ya gitu. Jadi untuk mengantisipasi posisi panas dan biar kalau sore itu biar, katakan jangan terlalu sore, biar yang namanya proses perkenalan itu lebih lama gitu. Nah, nanti setelah nanti malam terjadi pemijahan, kita tinggal, dan perlakuannya itu biasanya saya itu jangan dikasih penerangan nanti malam ya, kita biarkan gelap saja, karena yang namanya lele itu butuh ketenangan juga untuk pemijahan. Jadi nanti kita tinggal posisinya, nanti malam jangan dikasih lampu atau penerangan. Kalaupun masalah penerangan alami kayak istilahnya bulan ya, itu saya rasa nggak masalah, tapi kalau penerangan buatan itu kita hindari. Dan jangan sampai ada suara-suara bising, terutama dari pukul 10 ke atas ya, 10 malam ke atas. Itu contohnya kalau ada musik ya kita matikan musik jam 10 ke atas. Nah, nanti pagi pukul 8 atau 9 itu nanti kita tengok posisi telurnya di mana, udah bertelur atau belum. Nanti kalau sudah bertelur nanti nempel semua di sini, di paranet, dan di sini di genteng juga banyak. Apalagi nanti di sampingnya juga berserakan semuanya. Karena posisinya misalkan itu nanti kan sudah kelihatan tadi dijelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda indukan yang donat atau siap pijah, itu kan sudah dijelaskan. Insya Allah kalau misalkan indukannya siap,
nanti terjadi pembuahan, nanti keluar telur. Nah, nanti pagi. Nah, setelah nanti pagi udah bertelur, baru kita angkat ini kagaban, kita bagi ke kolam yang sudah kolam kosong yang sudah kita isi air, walaupun air tabungan tapi nggak masalah itu. Kalau yang untuk memindahkan itu nggak masalah. Itu satu kolam itu satu kagaban, jadi nanti satu pasang ini itu nanti jadi 3 kolam, jadi 3 kolam. Yang satunya ini nanti kita tinggal, yang 2 kagaban kita angkat masukkan satu kolam satu kagaban itu. Nah, setelah itu nanti indukannya kita angkat, nah, kita masukkan ke kolam indukan semula. Terus begini Bung Wahidin, ini kan ikan sudah dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Apakah diberi makan atau nutrisi lain untuk ikan lele ini? Tidak. Berarti Kita puasa biarkan ini saja ya? ini Sampai ya. pagi puasa ya, Sampai tidak pagi, dikasih ya, makan. sampai pagi nanti terjadi pemijahan, terjadi pembuahan, nanti ketemunya kita nggak kasih makan. Tadi ya, sahabat Gregasia, yaitu proses pemijahan ikan lele sudah kita lalui, mulai dari persiapan kolam pijah, kemudian pemilihan bibit indukan antara jantan dan betina yang siap pijah, kemudian ikan lele dimasukkan ke kolam pijah. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengangkat kakaban ini. Apakah kakaban ini banyak telurnya, apakah ini nanti berhasil atau tidak, terus ikuti video selanjutnya sampai selesai. Kita tunggu besok pagi, yaitu antara pukul 8 sampai pukul 9. Kali ini tepatnya pagi hari, yaitu jam 9 pagi. Saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu pemijahan ikan lele. Dan sekarang kakaban ini akan saya angkat untuk dipindahkan ke kolam lain. Terus ikuti video selanjutnya. Bung Wahidin, ini nanti langkah selanjutnya bagaimana? Apakah ini dua-duanya dipindah ke dalam satu kolam atau bagaimana? Nah, ini kita lihat posisi telur ya, jam 9 sudah indukan sudah tertelur. Nah, ini nanti rencananya kita pindah ke kolam. Ini berhubung kita ini yang kolam kosong ada kolamnya berukuran kecil, 2x3, satu kolam itu satu kakaban. Tapi kalau kolamnya berukuran besar 3x5, biasanya saya 2 kakaban langsung. Jadi kalau kolamnya besar kita angkat itu dua-duanya kita jadikan satu, tapi berhubung kolamnya ini kecil kita jadi satu kolam satu. Nah, ini kita angkat semua. Nah, ini posisi bisa dilihat ya, telurnya dulu, posisi telur. Ini untuk telurnya yang warna apa ini Bung Wahidin? Oh, ini banyak sekali ya. Oh, ini totol-totol hitam ini. Kalau hitam pasti menetas. Kalau hitam insya Allah menetas. Tapi kalau bisa dilihat posisi pipih juga ada ini. Ini di kakaban. Oh, ini yang warna putih ini yang tidak menetas. Iya, nanti ini yang tidak akan menetas, ini yang posisi warnanya putih. Tapi kalau hitam kayak gini posisinya nanti
insya Allah menetas. Ini kita pindah ya, kita ambil ininya dulu, pemberatnya. Berarti banyak yang menempel di ini ya juga ya? Ya, di genteng juga banyak. Pemberat. Nah, ini kolam ini juga kita sudah sediakan ya, posisi kolamnya ketemunya udah terisi air, jadi banyak air tandon ya, air tandon. Nanti kita juga ambil bersihkan yang namanya, ambil daun-daun yang berserakan, nanti bisa kita ambil. Nah ini untuk airnya berarti tidak pengaruh kalau bukan air yang langsung dari sumber air? Tidak masalah, nggak masalah. Pasti Kalau menetas ikan. insya Allah menetas. Kalau yang namanya walaupun air sudah tandon 1-2 hari, itu insya Allah menetas. Nah, kita ambil lagi ya, posisinya. Jadi kita bagi ini karena posisi telur katakan banyak, jadi pemberat juga nanti kita jadikan satu. Pemberatnya saja kita ini banyak ya, Iya. di pemberatnya saja, di gentengnya ini banyak, jadi nanti kita bisa jadikan satu kolam dipisah dengan kagaban. Sekarang kita angkat kakaban ya, untuk dipindahkan ke kolam lain. Dan ini banyak sekali telur yang menempel di kakaban. Bisa dilihat ini sahabat Gregasia. Ini nanti akan dipindah ke kolam lain khusus untuk penetasan telur-telur ikan lele. Telurnya ya, Bisa dilihat ini banyak sekali ya telur-telurnya ya. yang menempel pada kakaban. Nah ini sahabat Gregasia, ini kolamnya ini yang untuk menetaskan telur. Ini untuk satu kolam, ini satu kakaban. Iya. Dan untuk cara meletakkannya pun Ini meletakkannya pun terbalik, jadi posisi Dibalik, telur di bawah. Posisi Ya. telur di bawah dibalik. cara meletakkannya ini dibalik. Jadi untuk posisi telur yang tadinya di atas, di sini kita balik ke bawah. Bawah. Ini untuk satu kolam, satu kakaban. Ya. Kemudian kita ambil satu lagi, ini yang terakhir. Nah ini banyak sekali telurnya yang menempel pada kakaban. Banyak ya. Alhamdulillah ini banyak. Cara meletakkannya kebalik, Terbalik ya. terbalik. Jadi yang awalnya tadi di atas, ini sekarang diletakkan di bawah. Ya, pelan-pelan. Sahabat Gregasia, setelah kakaban sudah diambil, ini langkah selanjutnya adalah kita pindahkan indukan jantan dan betina ke dalam kolam khusus indukan. Ya. Betul Bung Muhyiddin? Ya betul, ini posisinya kita masukkan lagi indukan yang telah kita pisahkan, kita masukkan ke kolam indukan. Tapi dengan catatan kita juga lihat posisi indukannya ada yang luka atau enggak. Nanti kalau misalkan ada yang luka, kita posisinya di karantina atau dipisahkan dengan indukan yang lain. Kita harus ada kolam satu untuk menyediakan pas posisi sudah dipecahkan ada yang luka, kita ditaruh di kolam tersebut. Jadi jangan sampai dicampur dengan kolam atau indukan yang lainnya. Nanti itu nanti menyebabkan biasanya faktor kematian kalau indukan yang luka dicampur dengan indukan yang lain.
Berarti ada kolam khusus untuk indukan yang luka. Ada. Nah, ini kita pindahkan ya sisi indukannya. Ini kok airnya keruh, Bung Odin? Ya ini kita sengaja airnya keruh. Ini kita juga biasanya saya campur dengan air yang sudah lama, yang warnanya sudah keruh. Itu posisinya biar indukan itu kalau misalkan airnya air baru, dia itu nanti satu sama lainnya akan bertarung. Jadi posisinya kita ambilnya air yang keruh, air yang sudah lama, terutama air tandon yang sudah jadi ya. Nanti kita kasih masukkan ke kolam indukan airnya. Berarti ini ada trik tersendiri ya? Iya. Kenapa airnya ini keruh agar ikannya itu tidak saling serang? Iya. Kalau misalkan airnya air baru, air bening, itu nanti ketemunya satu sama lain akan saling serang. Kemudian ini untuk tadi ikan yang sudah dipindahkan, berarti kalau tidak ada luka langsung dicampur. Nah, di sini, kalau di kolam indukan. katakan ikannya sehat, posisi tubuhnya nggak rusak, itu kita campur lagi ke indukan. Saya pengen tahu indukan yang luka yang habis dipijak ada, Bung Odin? Ada ini satu ini malam. Mana Bu? Ini indukan posisi yang luka. Contohnya. Oh ini sahabat Nah. Gregasia, ini ada indukan jantan ini yang terluka dipisah di karantina satu kolam satu ikan. Tujuannya ini untuk apa, Bung Odin? Ya satu tadi saya katakan kalau misalkan kita campur dengan indukan yang sehat, dia ini indukan ini kan kita ini posisi tubuhnya cacat, jadi luka. Kalau misalkan kita campur dengan indukan yang lain, itu nanti dia akan diserang oleh indukan yang sehat karena posisinya dia terluka. Nah untuk jangka waktunya berapa hari ini indukan ini akan sehat kembali? Ya tergantung posisi lukanya. Ini tergantung posisi lukanya. Kalau luka kayak gini ya, ini tidak terlalu parah saya rasa. Ini kurang lebih antara 10 hari sudah normal lah. Nanti bisa kita pindah lagi ke kolam indukan. Nah untuk pemberian pakannya sendiri apa diberi pakan khusus? Kalau untuk indukan itu yang biasa. Yang ini yang khusus luka yang maksudnya? untuk luka. Iya. Yang luka tidak saya kasih makan. Tidak dikasih Iya. Mas. Berapa hari? Nanti kalau udah kelihatan pulih. Jadi biasanya kalau misalkan antara 4 hari 3 hari udah pulih ya kita kasih makan. Jadi kalau misalkan udah pulih seluruhnya, totalnya udah katakan udah benar-benar sembuh, baru kita pindahkan. Pindah kembali. Bisa. Nah kita ambil indukan yang tadi yang satunya. Ya. Ini kita ambil indukan satunya ya, ini jantannya. Tadi sudah kita ambil yang betina, ini kita ambil yang jantan. Pelan-pelan. Jadi untuk mengambilnya pun harus pakai alat dua ini ya, Bung Odin? Iya, 2 channel. Itu posisi mengambilnya dari kepala. Jadi kita kepala, satu jaring besar untuk kepala, jaring kecil untuk senar kecil ini untuk istilahnya menggiring ekornya. Bung Odin, ini langkah selanjutnya apa setelah kita sudah memindahkan kakaban, kemudian ikan lele, dan ini kolam yang tadi malam untuk pijah ini rencananya mau buat apa ini?
Ini kan kayak gini, jadi tadi kakaban kita sudah ambil, nah, udah kita pindahkan ke kolam yang kosong, ya kita bagi satu kolam satu kakaban, indukan juga sudah kita ambil, posisi sehat kita campur ke kolam indukan, yang ada lukanya kita karantina. Nah ini langkah selanjutnya kita buang atau mengganti air bekas kolam pemijahan tadi, karena posisi air juga kita bisa lihat ya, ini warnanya juga putih tapi ada kayak ada lendir, ada kayak susu gitu, putihnya putih susu jadi nggak jernih. Ini kalau misalkan kita biarkan nggak ganti, nanti posisi ikan nanti menetas, pas posisi menetas itu biasanya dia akan kembung akhirnya dia mati, walaupun sudah menetas akhirnya mati karena posisi airnya itu baunya amis ya gitu. Nah ini kita bobol dulu ya kolamnya ya, bobolnya juga pelan-pelan, kita nggak sepenuhnya peralon dibuka semuanya, tapi separuh saja. Cara bobolnya ini separuh ya, jadi airnya telurnya tidak ikut keluar semua ya. Kalau telur, posisi telur itu walaupun katakan ini namanya kita bobol peralon, itu kalau telurnya bener-bener telur sudah matang tua, itu dia akan tetap melekat di terpal walaupun kita buang airnya. Ini contohnya ini peninggalan katakan di luar kagaban tadi banyak juga berserakan di luar kagaban ya, di terpalnya maksud saya, di kolam, dasar kolam banyak. Nah, nih kita buang ini airnya. Oke, nanti posisinya yang penting dari telur yang ada di dasar kolam ini jangan sampai kelihatan ya. Kita kira-kira nanti kurang lebih antara 5 cm sudah cukup, nanti baru kita kasih masuk air baru. Sahabat Bregas ya, ini airnya sudah mengurang, sudah berkurang dan kurang lebih ini 1/4 dari air yang tadi. Nah ini adalah sisa dari pemijahan. Jadi kolam yang tadi malam untuk pemijahan ini tetap kita tambahkan air karena ini masih banyak telur-telur yang menempel pada terpal. Jadi nanti bisa juga telur ini nanti akan menetas. Ini sudah cukup airnya ya, kurang lebih kita sisa antara 5 cm atau 10 cm, tapi ini kita dukung ini 5 cm ya sudah ya. Yang penting dari telur sendiri jangan sampai kelihatan. Ini sahabat Bregas ini telur-telurnya ternyata masih banyak yang menempel pada terpal. Jadi selain menempel pada kakaban, kemudian pada itu tadi pemberat seperti genteng, telur ini juga ada sisa yaitu menempel pada terpal. Jadi jangan kita biarkan saja, tapi kita manfaatkan kembali, kita tambahkan air yang jernih agar telur-telur ini nanti menetas. Ya, kita tutup ya. Ini kita tutup peralonnya, pembuangannya tutup. Lalu kita tambahkan air lagi. Posisi tadi bekas kolam pemijahan yang sudah kita kasih airnya kita bobol, kita dibobol itu posisi telur masih katakan tenggelam ya, jangan sampai kelihatan. Baru kita tambahkan air baru. Nah ini tambahan air baru, ini ya, tambahkan air baru. Ini posisinya kurang lebih jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ya. Biasanya kalau saya perubahan musim seperti kayak gini itu awal-awal hujan itu air kurang lebih antara 20 cm, tidak terlalu tinggi. 20 cm ya? Iya. Posisi ya, jadi katakan untuk pemijahan ya memang membutuhkan kolam lumayan banyak. Untuk pemijahan sendiri awal pemijahan, jadi nanti kita menyediakan 4 kolam, satu untuk kolam pemijahan,
Nah, nanti kan ada 2 kegaban sama pemberat yang berupa genteng. Itu nanti kalau telur sudah indukan sudah bertelur, jadi menyediakan kolam itu 3 ya, 3. Berarti posisinya kolam ada 4, kagaban 1 kolam 1, dan pemberatnya di genteng itu telur menempel banyak dijadikan 1 kolam, jadi ada 4 kolam. Nah, nanti setelah posisinya dari telur sendiri menetas jadi larva, antara jarak 2 hari setelah dia menetas, kita kasih makan cacing sutra. Nah, nanti kalau sudah menginjak dari posisi dia menetas sudah 1 minggu, itu nanti kita dilihat dari posisi ikan larva yang sudah menetas memakan cacing sutra itu terlalu penuh, kita pindah dengan menggunakan sener, kita pindah ke kolam-kolam kosong yang airnya sudah tertampung. Jadi satu pasang indukan yang dipijahkan itu minim itu membutuhkan kolam 10 kolam untuk memindah larva-larva yang nanti sudah makan cacing itu. Jadi minim 10 gitu. Sahabat gerai guys ya, setelah kita sudah memasukkan kakaban ini ke dalam kolam, ini langkah selanjutnya adalah ditutup di atasnya. Tujuannya untuk apa Bung Wahudin? Tujuannya untuk mengurangi atau menghalangi sinar matahari secara langsung. Nah, karena kalau misalkan kita posisinya dibiarkan, satu yang jelas telur kena panas langsung ya. Yang kedua nanti airnya cepat berubah jadi hijau. Kalau misalkan air berubah jadi hijau, nanti posisi telur waktu menetas jadi larva itu sebelum dia posisi makan cacing nanti kembung karena airnya terlalu hijau. Tapi kalau ini untuk mengurangi ya, itu tujuannya untuk kurangi panas matahari secara langsung. Nah, medianya biasanya kita menggunakan paranet, contohnya seperti ini nih paranet ya. Atau juga bisa menggunakan pelepah ini ya, pelepah kelapa. Nah, yang penting kita walaupun dengan peralatan seadanya, tapi dari telur tersebut menjadi larva berubah jadi benih ikan yang sehat. Kita tutup ya. Ya, semakin matahari teriknya lumayan panas, ini tutupnya ininya juga nanti harus lumayan banyak ya, Harus rapet ya. harus rapet juga. Tapi kalau posisinya agak mendung nggak masalah, nggak terlalu rapet juga. Yang penting dari posisi telur sendiri tidak kena matahari secara langsung. Sahabat gerai guys ya, setelah kita sudah melakukan proses pemijahan dari awal sampai tadi sudah memindahkan indukan ke dalam kolam semula, yaitu kolam khusus indukan. Ini langkah selanjutnya adalah pemberian pakan. Ini untuk pemberian pakan ini dari apa Bung Wahudin? Pakan alternatif atau ini palet? kita setelah pemijahan ya, indukan sudah kita tempatkan ke kolam indukan semula, kita beri pakan pakai pelet saja ya, sedikit saja karena posisinya juga dia masih stres ya. Cuma biasanya saya kasih pakan itu tujuannya apa, untuk menghindari katakan saling serang juga, walaupun posisi airnya sudah masih keruh, tapi biasanya setelah dipijakan itu ikan juga masih agresif, jadi naluri ingin menyerang satu sama lain, dia posisinya lapar, intinya dia mau menyerang satu sama lainnya. Jadi untuk menghindari itu kita kasih pakan sedikit saja.
Kemudian ini berarti kita tinggal menunggu telur-telur itu menetas menjadi larva. Kalau ya jadi proses selanjutnya itu nanti tadi kan dari indukan sudah bertelur, kakaban sudah dipindah ya. Ya. Terus bekas kolam pemijahan juga airnya sudah kita ganti dengan air baru. Nanti tinggal kita menunggu ya, menunggu nanti kurang lebih kita lihat posisinya nanti jam 5 sore. Kalau misalkan tadi misalkan nanti posisi telurnya yang putih banyak, berarti juga menetasnya juga sedikit. Tapi kalau yang putihnya sedikit berarti insya Allah netesnya banyak. Tadi kan sudah dilihat ya posisi telur tadi yang waktu kita angkat kakaban ada yang putih. Nah itu yang putih itu nanti sudah gagal total. Itu intinya yang putih tidak akan menetas. Tapi yang posisinya hitam nanti menetas. Nah nanti menetasnya pun kurang lebih jadi mulai menetas antara pukul 9 malam sampai pagi itu mulai menetas. Nah nanti paginya dia udah kelihatan larva ikan yang dari telur sudah menetas. Nanti pagi itu sudah kelihatan itu menggumpal, biasanya berkelompok, biasanya banyak di samping-samping kolam, terus di pralon pembuangan itu juga biasanya banyak, nanti menggumpal jadi satu, mengumpal jadi banyak nanti gumpalannya itu nanti itu posisi larva yang akan menjadi ikan. Sahabat gerai Gasia, setelah kemarin saya sudah melakukan proses pemijahan, yaitu mengangkat kakaban ke kolam yang khusus untuk menetaskan telur. Kali ini kakaban akan diangkat. Apakah sudah keluar larva atau belum? Dan saya akan bertanya kepada Bung Wahudin, langkah apa yang akan kita lakukan setelah kakaban ini akan diambil, Bung Wahudin? Ini pagi hari ya, kita antara pukul 9 menginjak pukul 10 kita lihat posisi dari kakaban, telur-telur yang menempel pada kakaban maupun bekas kolam pemijahan yang masih banyak telurnya. Kita lihat posisinya, keadaannya telur-telur tersebut sudah sepenuhnya menetas atau belum. Karena kita lihat dari posisi pemijahan kemarin kebanyakan telur sudah menetas. Ini rencananya pagi ini langsung kita pindah atau ambil dari kakaban yang sudah menetas telurnya. Kalaupun nanti kalau mengangkatnya terlambat sore atau nanti malam, nanti mengakibatkan dari yang namanya air, keadaan air nanti akan rusak. Yang dimaksud rusak nanti berarti posisi air, biasanya kalau misalkan yang telur banyak yang enggak menetas nanti akan berwarna putih susu. Tapi kalau misalkan pun telur yang menetas banyak, itu pun nanti juga cepat airnya juga akan rusak juga, karena posisi kakaban masih banyak, masih ada telur-telur yang menempel yang enggak menetas. Nanti air berbau amis yang mengakibatkan posisi larva nanti biasanya mati, atau kemarin yang saya bilang itu ngampas tuh, walaupun dia dari telur berubah jadi larva, tapi nanti posisinya dia akan mati. Makanya kita harus cepat-cepat mengangkat yang namanya kakaban. Nah nanti kakaban ini pun nanti kita akan cuci kembali, karena bekas-bekas telur itu baunya juga amis. Nah nanti kakaban setelah cuci kita pun masih ada fungsinya dari kakaban itu, kita buat menutup atas kolam gitu, karena melihat dari posisi kita juga sini paranet juga berkurang, jadi fungsinya juga ada fungsinya sendiri nanti. Nah ini nanti kita angkat, kakaban ini, dan nanti kita lihat posisi telur mana yang banyak yang menetas, itu pun nanti harus cepat-cepat kita ganti airnya, karena kita juga ini usaha nyawa, jadi bukan waktu adalah uang, tapi waktu adalah nyawa. Kalau kita tidak
berburu dengan waktu, kita nanti repot sendiri kayak gitu. Berarti untuk waktunya sendiri itu maksimal pukul berapa kapan harus diangkat? Kalau waktu ya kita balik lagi ya, yang namanya nyawa tidak bisa diprediksi. Kita lihat dari posisi telur yang menetas banyak, dan kita lihat dari keadaan air. Karena yang namanya kita memelihara budidaya ikan, baik itu pembesaran atau pembenihan, kita harus benar-benar jeli untuk mengontrol air. Kalau airnya kelihatan sudah kurang bagus, apalagi jelek, kita harus cepat-cepat ditangani, ganti air baru. Kalau masalah waktu sendiri kita bisa tentukan. Kalau toh misalkan pagi hari telur sudah menetas semua, ya cepat-cepat kita angkat. Kalau misalkan ada yang belum ada menetas, kita tunggu sampai sore gitu. Berarti sekarang kita angkat kakaban ini. Nah, ini udah kita bisa angkat karena posisi telur juga alhamdulillah juga banyak menetas. Kemarin juga kita memisahkan 3 pasang, alhamdulillah yang menetas juga banyak. Paling satu yang menetasnya kurang itu karena indukan salin atau katakan kalau diumpamakan dengan manusia itu masih perawan. Itu kalau indukan yang sudah pernah kita pijak, alhamdulillah menetasnya banyak. Itu perbedaannya ada indukan salin atau indukan yang masih perawan sama yang sudah pernah kita pijak. Ini ya kita bisa dilihat posisi telur yang sudah menetas menjadi larva. Bisa dilihat ya, ini kelihatan mengelompok ya, menggumpal. Ini samping-samping kolam. Nah, ini ya, banyak. Ini kalau dihitung jumlahnya berapa ekor kurang lebih? Kalau posisi hitung kayak gini secara kasat mata kita nggak bisa ya, secara hitung matematika nggak bisa. Cuma ini perkiraan. Kalau kita lihat dari indukannya ya, kalau indukan 1,5 kilo sampai 2 kilo itu biasanya posisi telur memang ratusan. Cuma kan nanti perjalanan waktu dari mulai ini larva sampai nanti jadi benih ikan yang siap jual itu nanti berkurang yang jelas, karena yang namanya nyawa pasti ada kematian, tergantung nanti kita pemeliharaannya gimana. Semakin bagus kita pemeliharaannya, ketelitian, nanti larva yang berubah menjadi benih lele juga semakin banyak. Itu tergantung pemeliharaannya juga. Berarti nanti setelah kakaban ini diangkat kemudian dicuci, dibersihkan agar tidak bau amis, dan kakaban bisa dimanfaatkan kembali untuk tutup kolam ini ya. Iya, ini. Nah, langkah selanjutnya kan ini kan larva ini kan butuh makan. Ini Ya. untuk pemberian makan yang pertama ini bagaimana, Bung Wadin? Kalau untuk larva-larva ini, ya ini kan posisi larva baru menetas semalam, ya menetas semalam sampai pagi tadi baru menetas. Ya, nah ini posisi menetasnya juga katakan 90% menetas semua. Ya, kalau yang nggak menetas itu paling sedikit lah. Ini proses pemberian makan itu nanti kita berarti menunggu nanti dari larva tersebut sudah berlarian, katakan berlarian ya, mungkin nanti malam mulai, karena ini pagi ini juga kita lihat yang sudah berlarian ini juga banyak. Ini berarti yang sudah berlarian ini yang posisinya menetas pertama, ini bisa dilihat ya. Nah ini tuh berlarian banyak ya, di dasar kolam juga banyak. Ini nggak bisa kita kasih makan langsung, kita nunggu nanti malam. Kalau dia mulai menyebar sedikit-sedikit menyebar, nanti kita kasih makan. Nanti kasih makannya biasa yang saya lakukan itu juga nggak langsung cacing sutra. Itu biasanya saya menggunakan kuning telur yang di blender, kita campur yang namanya Yakul. Nah, blender nanti kita tebarkan sedikit-sedikit kayak gitu. Kita ngasih makan telur sama Yakulnya juga kita posisi melihat dari katakan larva tersebut. Semakin banyak larva, semakin banyak juga telur yang harus kita sediakan. Katakan satu kolam ini biasanya antara 1,5 dua atau sampai 2 lah, 2 telur kuning. Telurnya telur apa? Biasanya Bebek, saya telur gunakan ayam, telur puyuh. bebek. Telur bebek sama telur puyuh itu juga proteinnya tinggi. Itu biasanya yang saya gunakan. Berarti yang diambil cuma kuning-kuningnya. Kuning telurnya saja di blender, dikasih yang namanya
Yakul. Iya. Berarti sahabat gerai guys ya, ini untuk makanan pertama kali. Ini larva-larva lele ini tidak langsung diberi makanan seperti pur atau yang Apalagi pur lainnya. ya, yang harus cacing sutra. Cacing sutra ya? itu belum. Ya. Itu biasanya saya kasih makan ini dulu. Awal 1 hari. Awal 1 hari 1 kali 24 jam setelah telur menetas menjadi larva, ini pemberian makannya ini bukan cacing sutra, tapi kuning telur dicampur dengan Yakul. Iya. Terus gini Bung Wahudin, ini kan air ini kan kemarin bekas proses untuk menetaskan telur menjadi larva. Ya. Apakah ini akan diadakan pergantian air atau masih tetap air ini? Kita dilihat dari posisi air ya, ini saya rasa ini masih bagus ya. Nanti kita juga bisa bedakan antara air yang ini masih bagus sama yang sudah harus ganti. Kita nanti bisa bedakan ya, ini masih bagus, saya rasa tidak perlu ganti karena dari airnya sendiri masih bagus. Dan saya katakan tadi butuh ketelitian dan kita berlomba dengan waktu. Jangan sampai yang namanya kita memelihara nyawa tapi kita enggak istilahnya mengundur-undur waktu. Ujung-ujungnya nanti kita sendiri yang rugi karena yang namanya nyawa, ini nyawa ya istilahnya ya, nyawa itu nggak bisa diundur waktunya untuk penanganannya. Kalau misalkan penanganan benda mati itu mungkin bisa, tapi kalau untuk penanganan nyawa seperti ini kita budidaya, apalagi katakan pembenihan, bener-bener kita istilahnya memelihara dari bayi, dari nol, itu memang kita harus berlomba dengan waktu, cepet-cepetan dengan waktu. Kalau kita telat sedikit saja, ujung-ujungnya apa yang kita usahakan dari awal, dari pemijahan, nanti kita kosong, Sia-sia. Sia-sia. Berarti kita berpacu dengan waktu, jangan sampai terlambat sebentar saja, nanti larva-larva ini bisa mati dan tentunya akan gagal total. Ya. Dan kali ini kita lanjutkan ya Bung Wahudin untuk kita mengangkat kakaban. Sahabat Gregas ya, ini sekarang saya akan mengangkat kakaban ini untuk selanjutnya dicuci. Dan kakaban ini harus dicuci kenapa? Karena baunya sangat amis dan nanti kalau kita pakai lagi pun nanti akan bagus, tapi kalau tidak dicuci nanti akan berakibat buruk. Betul Bung Wahidin? Ya betul, ini harus langsung dicuci. Satu, kalau misalkan nggak langsung dicuci itu nanti kan posisi telur yang tidak menetas ataupun yang nggak menetas itu nanti melekat kuat di baik di ini ya, di rangkanya kakaban atau di kakaban ini. Tapi kalau posisi masih basah kita langsung cuci enak. Nanti kalau misalkan kita mau mijakan lagi juga posisinya sudah bersih, dan juga ada fungsinya kita untuk kalau sudah bersih nanti kita bisa untuk penutup di atas kolam tuh. Nah ini kita mengangkatnya juga harus pelan-pelan, hati-hati. Nah, ini juga posisi larva juga sudah di bawah semua ya, tidak ada yang menempel di kakaban, jadi larva sudah turun semua. Dan alhamdulillah telur juga sudah menetas semua. Kita angkat. Nah ini kita bisa lihat, ini posisi telur yang Ini yang gagal menetas. ya, yang tidak menetas. Ini tidak menetas. Nih warnanya putih sahabat Gregas ya. Putih. Ini bisa dilihat, ini adalah telur yang gagal, tidak menetas alias bangkar. Ini kalau misalkan dari posisi kakaban nggak cepet-cepet diangkat, ini posisi telur-telur ini yang nggak menetas ini yang akhirnya merusak posisi air. Jadi airnya juga akan rusak, warnanya nanti berubah jadi putih, mengakibatkan dari larva tersebut nanti timbulnya kembung, Penyakit bukan penyakit, dia langsung mati. langsung mati. Mati. Itu sore harinya dia langsung mati, menggerombol. Dari gerombolan itu dia akan mati, berubah jadi putih. Itu yang biasa istilah pembenih Tegal sini tuh ngampas ya. Jadi seperti Ampas kelapa. Ampas kelapa itu dia itu seperti itu. Nah, nanti ini kita cuci. Nah ini kakaban ini juga nanti jangan sampai sembarangan kita taruh ya. Itu posisinya nanti kalau misalkan taruh jangan sampai di bawah atau menempel tanah.
apalagi ya namanya posisinya dia akan kotor, jadi nanti kalau misalkan udah dicuci pun kita harus simpan baik-baik. Bisa kita simpan di atas kolam yang fungsinya untuk penutup kolam. Nah, ini juga kita angkat, ini pemberatnya juga. Nah, ini pemberatnya juga kita angkat. Banyak sekali itu ya. Oh, nggak kelihatan larva-larvanya. Ini ya telur yang nggak menetas, ini juga kelihatan putih. Putih. Nah, ini kalau larva sendiri bisa dilihat tuh. Ini larva. Tuh. Ini sudah Besar-besar masih, ya ini ya. masih katakan masih menggerombol. Nanti kalau misalkan nanti malam sudah menyebar, nah, biar nanti kita kasih makan. Nanti kita masih makan, nanti malam kita lihat posisi dari larva tersebut sudah menyebar atau belum. Kalau nanti menyebar, kita nanti kasih makan. Ini kolam ikan usianya yaitu 10 hari. 10 hari akan dikasih makan. Ini makanannya adalah untuk pakannya dari apa ini Bung Wahidin? Namanya penglinol, jadi pelet yang masih berbentuk pupuk ya, masih berbentuk pupuk kayak semacam kayak tepung ikan. Ini pun baunya sangat amis ya. Ada campurannya Bung Wahidin? Tidak ada, cuma ini aja. Oh, Ini pun kita kasih makan, ini kan sudah lepas dari cacing. iya. Biasa- Usia 10 hari berarti tidak dikasih cacing sutra. Biasanya itu kita 14 hari sampai 14 hari. Cuma berhubung ini kita kendala cacing juga sudah mulai stoknya susah kita cari. Awal-awal musim penghujan memang biasanya cari susah. Cuma kita bisa makan langsung pakai ini juga nggak masalah. Bisa dilihat ini sahabat Dre guys ya. Ikan usia 10 hari. Masih kecil-kecil sekali ini. Dan untuk pemberian makannya yaitu makan dari Penglinol namanya. penglinol. Nah, Ini untuk pemberian makan setiap berapa Kalau berapa untuk sekali? pemberian pakan untuk ikan-ikan kecil yang kayak gini, yang usianya di bawah katakan 1 bulan, itu biasanya saya 1 hari 4 kali, jam 8, Jam 8, jam 2 siang, jam 2 siang, kemudian terus nanti petang ya jam 5, jam 5, nah nanti malam jam 9. jam 9. Ini untuk ikan lele yang usianya kurang dari 1 bulan. 1 bulan, kurang lebih dari 1 bulan. Karena yang namanya ikan lele tersebut biasanya kalau masih kecil itu biasanya makannya juga mendingan makan sedikit, tapi katakan waktunya nggak terlalu panjang. Tenggang waktunya. Iya, tenggang waktunya pendek ya? pendek. Daripada kita ngasih makan banyak tapi nanti tenggang waktunya panjang ya, posisi ikan sudah lapar. Nah ini untuk satu kolam ini kira-kira ada berapa ekor? Ini kalau untuk ukuran kolam ini biasanya saya taruh antara, untuk ukuran lele kecil segini itu antara 20.000 ada. 20.000 ada. Nah ini nanti untuk penyortiran usia berapa hari? Untuk biasanya untuk sortir sendiri satu itu biasanya saya lihat dari posisi umur itu kurang lebih 14 hari. Kita ngitungnya dari posisi dia awal pertama makan cacing sutra, kan biasanya namanya ikan dipijah sore hari ini, paginya bertelur, malamnya menetas, terus nanti selang 1 hari baru yang namanya udah kelihatan larva masih menggerombol. Lah 3 harinya dia mulai menyebar, itu udah kita kasih cacing sutra. Nanti kita ngitungnya dari awal ngasih makan cacing sutra itu kita hitung hari pertama. Jadi nanti 14 hari setelah lepas dari
Sating sutra 14 hari, biasanya 14 hari, cuma ini berhubung sutranya susah, stoknya tipis, harganya pun lumayan, kita 10 hari sudah lepas. Tapi ya yang penting porsi pemberian makan dari yang namanya pengli ini jangan terlalu banyak, satu kolam cukup segini aja. Jadi kita jari ini 3 jari ya gini posisinya ambilnya, jangan terlalu banyak tuh. Karena ini juga nanti porsinya kalau terlalu banyak merusak air, jadi nanti airnya cepet rusak. Airnya cepet ini ya, Nah, cepet rusak, kotor ya. cepet kotor. Intinya nanti ikan juga airnya ikan banyak yang mati, kurang sehat. Berarti sahabat Gregasia, di usia 14 hari ikan lele yang masih kecil untuk pemberian pakannya itu jangan terlalu banyak ya, cukup 3 jari. Dengan alasan apa? Agar airnya ini tidak cepat kotor, jadi nanti ikannya tetap sehat. Ini untuk ikan lele yang umurnya 30 hari. Bisa dilihat ini, dikasih makan ini banyak sekali ikan lele. Ini usianya 30 hari. Nah, ini Bung Wahudin untuk pemberian pakannya sendiri untuk lele yang umurnya 30 hari itu apa masih 4 kali sehari atau dikurangi? Nah, ini untuk tenggang kita tenggang waktunya itu biasanya untuk yang 30 hari kita sudah 3 kali sehari. Jadi pagi pukul 9, terus sore ya, sore jam segini antara pukul 4, pokoknya sudah posisi udah adem pukul 4. Nah, nanti malam jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, itu pun nanti ini pun ukuran yang namanya 1 bulan tersebut, ini ukuran tetap yang namanya lele ngacak ya, lele ukurannya ngacak. Jadi enggak sepenuhnya itu lele nanti ketemunya ukurannya sama. Satu pijahan itu nanti perjalanannya waktu umur 1 hari, 2 hari, 3 hari, katakan sampai 14 hari nanti ngacak lele. Nah, itu gunanya sortir itu kayak gitu. Kalau misalkan nanti yang namanya sudah sortir pertama 14 hari sudah sortir, nanti setelah selang 1 minggu ada sortir lagi. Jadi selangnya setiap 1 minggu nanti sortir, 1 minggu nanti sortir. Jadi nanti karena lele itu berubah ukuran itu selang 1 minggu. Nah, ini umur 30 hari sudah banyak yang namanya 34 35, ukuran 34 35. Nah, Kemudian ini untuk pakannya sendiri, ini jenis apa Bung Wahudin? kalau ini kita menggunakan yang namanya pelet PF 500. Pelet PF 500. Iya, berbentuk butiran sangat Untuk kecil. pemberian pakannya sendiri, ini ukurannya atau takarannya seperti apa? Ini 1 kolam. Kalau takaran sendiri, kalau kita nggak pakai takaran ya cuma ini saja, istilahnya kita dilihat dari posisi kasat mata saja. Kalau kelihatan lele sudah tidak berebut makanan yang kita kasih, pelet yang kita kasih, kita berhenti. Jangan sampai yang namanya pelet itu mengambang di permukaan kolam, ya nanti timbulnya lele namanya pelet tersebut tenggelam, akhirnya membuat racun ya, amoniak. Itu yang nanti kalau misalkan kita nggak kontrol air, itu akhirnya timbulnya lelenya sakit. Ini ikan lele usia 1 bulan 15 hari atau sawulan setengah, 1 bulan setengah. Nah, ini bisa dilihat untuk ukuran berarti 35. Ini 35. Ini lele sudah 35, tapi Banyak sekali nih. banyak yang sudah 46-nya juga sudah banyak ya. Ini nanti ini posisi belum disortir. Nah, ini nanti kalau misalkan sudah disortir kelihatan posisi ketemunya lele ukuran yang namanya 34 35 kelihatan ya gitu posisi sortir, nanti sortir. Nah, untuk pakan sendiri sama, ini 1 hari 3 kali. Bahkan sama, 1 Pemberian. hari 3 kali, cuma nanti kan ketemunya ukuran peletnya juga sudah berubah lagi. Kita untuk ukuran 34 35 ini itu biasanya kita menggunakan 800 PF 800 karena Pelet PF PF 800 iya. untuk usia segini. 35. Karena kalau misalkan yang namanya pelet itu biasanya semakin tinggi
semakin besar ukurannya, proteinnya juga semakin berkurang. Kita hindari umur katakan yang masih kecil, masih katakan lele masih kecil, kita menggunakan pelet besar karena proteinnya juga kurang. Akhirnya timbulnya kalau kita menggunakan pelet yang ukurannya lebih besar, nanti pertumbuhannya juga lambat karena proteinnya juga kecil. Karena semakin besar ukuran pelet, proteinnya semakin berkurang. Berarti ini sudah siap untuk dijual. Nah, ini udah siap kalau untuk udah dijual. siap jual. Ukuran biasanya untuk pemula, titik aman untuk yang namanya benih lele itu ukuran 34, 35 sudah aman untuk pemula. Untuk pemula. Untuk pemula Iya, utama. sudah aman. Sudah aman. Nah, ini untuk kolamnya sendiri sudah diganti berapa kali airnya, Bung Wahidin? Kalau biasanya saya kalau sudah menggunakan ikan sudah makan pelet, kalau posisi ikannya sehat itu 4 hari ganti air. Nah, tapi kita juga balik lagi, kita lihat posisi ikan tersebut namanya sehat atau enggak. Kalau ikannya enggak sehat ya kita cepet-cepet yang namanya ganti air, entah itu pukul berapa, malam atau siang, tapi kan ke posisinya kita yang penting suplai airnya juga memadai. Jangan sampai kita pas ganti air suplai airnya tersendat kayak gitu, akhirnya nanti kan ikan juga kepanasan kayak gitu. Demikian video dari kami, yaitu proses pemijahan ikan lele dari mulai pemilihan indukan, kemudian persiapan kolam untuk pemijahan, kemudian mengangkat kakaban dari kolam pemijahan ke kolam penetasan, kemudian pengangkatan kakaban dari kolam penetasan ke pencucian kakaban. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Gregasia. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan di hati sahabat Gregasia. Ini adalah cara yang dilakukan oleh Bung Wahidin, yaitu cara pemijahan menurut versi Bung Wahidin. Jika sahabat Gregasia berkenan atau pengen mengetahui cara, bisa datang langsung ke alamat Bung Wahidin, yaitu di Desa Wringin Jenggot, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Atau jika ada komentar atau pertanyaan, bisa langsung bertanya lewat komentar di channel YouTube kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Gregasia.